11 tahun, 12 tahun atau lebih. Waktu menunggu yang panjang. Bahkan setiap kali ada saudara kita, tetangga kita, teman dan kerabat kita berangkat haji, kita sering menetap pesan, kita sering nitip pesan, nitip salam, doakan saya supaya cepat dipanggil Allah untuk berhaji. Tahun ini alhamdulillah pesan itu terkabul. Yang dulu kita cuma dengar cerita orang wukuf dan berhaji, yang dulu kita hanya dengar orang tawaf dan sa'i, yang dulu kita hanya dengar orang melempar jamarat, yang dulu kita hanya dengar orang-orang mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina. Maka tahun ini langsung kita alami. Kita duduk bersimpuh di padang Arafah ini untuk memperbanyak talbiyah, baca zikir, istighfar, obat, selawat, membaca Al-Quran. Tak terasa air mata keluar, haru bercampur gembira, rasa senang maupun masa senang walaupun banyak tantangan. Hadirin duifullah yang dimuliakan Allah, semua jemaah haji yang datang mendapat panggilan Allah disebut duifur rahman atau duifullah, tamu-tamu Allah, tamu-tamu yang dikasihi oleh Allah. Tidak ada kekurangan dari satu apapun dari kita, para tamu Allah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah yang disinyalir sebagai sabda Rasulullah SAW, para jemaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah pasti mengabulkan doa mereka. Dan bila mereka memohon ampunan, Allah pasti akan mengampuninya. Sebagai ucapan kegembiraan menurut panggilan Allah, para jemaah kita semua disyariatkan untuk banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak. Bacaan talbiyah sesungguhnya adalah sebuah pengakuan atas panggilan Allah, sebuah pengakuan tauhid kita kepada Allah. Di situ juga terkandung ketulusan kita dalam memenuhi panggilan Allah dengan meneguhkan tauhid kita. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada kemampuan kecuali Allah yang menguasai kita. Seraya memujinya atas segala anugerah nikmat kepada kita. Allah berikan semua nikmat kepada kita, nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi, nikmat yang besar maupun yang kecil. Kadangkala manusia baru mengaku diberi nikmat Allah kalau dapat duit, kalau dapat uang. Padahal kesehatan adalah nikmat Allah yang paling besar. Kesehatan yang Allah titipkan buat kita adalah salah satu nikmat yang kadang-kadang manusia kurang menyadari. Dia mengaku diberi nikmat Allah kalau sudah diberi uang, diberi pangkat, diberi harta, dan diberi jabatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan ketulusan dan keikhlasan Allah akan mengabulkan semua ibadah kita. Innama yataqabbalullahu minna wa minal muttaqin. Hadirin billah yang dimuliakan Allah, selama melaksanakan ibadah haji, kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah. Allah yang terus mengawasi kita. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Kita tidak bisa melihat Allah, justru Allah melihat apa yang ada di hati kita. Zikir adalah media efektif untuk menjalin komunikasi dengan Allah. Dalam zikir kita akan menemukan ketenangan, kedamaian. Oleh karenanya, manfaatkan keberadaan di tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab untuk berzikir dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri, keluarga, bangsa dan negara. Hadirin duifullah yang dimuliakan Allah, setiap yang berhaji menambahkan ibadah haji yang dilaksanakan mabrur, diterima oleh Allah. Mabrur diterima oleh Allah. Sebab seperti dinyatakan dalam hadis ini, haji yang mabrur tidak ada balasannya bagiannya kecuali surga. Para ulama menjelaskan berbagai cara menggapai kemabruran haji. Yang pertama adalah menjaganya, mengutuhkan niat. Niat kita berhaji adalah lillahi ta'ala. Tidak ada satu pun bersit niat-niat lain. Tidak ada satu sedikit pun
niat untuk dipanggil haji, niat untuk beria-ria, niat untuk dan sebagainya. Tapi niat kita adalah utuh. Kita berhaji adalah memenuhi panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggil kita, maka insya Allah Allah pasti melayani tamunya. Menjaga niat sebagaimana Allah katakan, walillahi 'alan nasi hijjul